Halo gadis, kembalilah dan temui aku Tuan Spoiler 1923. Tonton dan tonton dan tonton lagi. Hari ini kita akan berpikir, bagaimana jika ada diri kita yang lain muncul? Apa yang akan kita lakukan dengan art yang menakutkan? Film bagus dari 2019. Ini kisah tentang bayangan yang ada, tiba-tiba, bayangan itu hidup nyata. Mari kita spoil bersama. Mohon satu like sebagai dukungan, dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Cerita dimulai pada 1986 di Santa Cruz, ketika keluarga Eddie membawa putri mereka ke taman hiburan. Ayahnya memakaikan kaos nomor 11, dan mereka melanjutkan bermain wahana. Mereka akan mendapatkan kehidupan nyata. Dan bagaimana ceritanya akan berlangsung? Mari kita spoil bersama. Pertama-tama, saya mohon satu like sebagai dukungan. Ya, bagi yang sudah subscribe, saya sangat berterima kasih. Dan bagi yang ingin menonton film ini secara penuh, silakan lewati video ini. Bagi yang ingin mendengarkan spoilernya, tetap ikuti saya seperti biasa. Cerita dimulai 1946 di Santa Cruz saat keluarga Adi membawa putri mereka ke taman hiburan. Ayahnya bermain lempar bola dan menang. Dia membiarkan putrinya memilih kaos nomor 11. Ayahnya memakaikan kaos itu, lalu mereka bermain wahana. Ibu mengajak ke toilet, tapi dia menolak. Jadi ibunya minta ayahnya menjaga. Ibu mengingatkan agar tetap dekat, tapi ayahnya asik bermain dan tidak memperhatikan. Dia melihat sesuatu dan berjalan ke pantai. Dia melihat Vision Quest, terowongan jati diri, lalu masuk dan hujan turun. Jangan biarkan dia pergi kemana-mana, dan ingatkan dia untuk tetap dekat dengan ayahnya. Tapi ayahnya terlalu asik bermain game dan tidak memperhatikan dia. Dia melihat sesuatu, lalu mulai berjalan pergi, dan terus berjalan hingga sampai di pantai. Dia melihat Vision Quest dan masuk. Hujan turun, suasana buruk. Dia menuju tanda keluar, menemukan cermin. Cermin memantulkan dirinya. Dia bersiul, mendengar siulan terpantul. Merasa ada sesuatu, dia menoleh, melihat sosok mirip dirinya. Dia pun berjalan menuju tanda keluar dan menemukan bahwa itu adalah cermin. Ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa di sekelilingnya hanya ada cermin yang memantulkan dirinya. Dia terus berjalan, sambil bersiul. Semakin dalam dia masuk, lalu dia mendengar suara siulan yang terpantul kembali. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu di belakangnya. Ketika dia perlahan-lahan menoleh, dia melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan dirinya. Seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Gambar berpindah ke masa kini, keluarga Eddie, Gam, Sol, putri mereka, dan Jason pindah ke pinggiran kota. Mereka membawa barang ke rumah. Eddie tidur di ruang tamu, dan melihat masa kecilnya. Dia melihat hari ketika bertemu sesuatu mirip dengannya. Tiba-tiba, Jason meminta bantuan, tapi mereka bercanda. Mereka mendengar suara ayah yang membeli perahu tua dan mencobanya di danau depan rumah. Gam bercanda, apakah kita bisa naik perahu itu? Keluarga Adi menuju pertemuan di pantai Santa Cruz. Gam melewati rumah dengan orang meninggal. Adi merasa ada yang aneh. Dia kembali melihat gambar di hari ketika dia bertemu dengan sesuatu yang mirip dengannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara meminta bantuan dari Jason. Jadi dia segera pergi untuk melihat dan menemukan bahwa kedua saudara itu hanya sedang bercanda. Ketiga ibu dan anak itu mendengar suara dari luar rumah yang ternyata adalah suara ayah mereka yang baru saja membeli perahu tua dan sedang mencoba mengemudikannya di danau di depan rumah. Ketiga dari mereka berdiri dan tertawa melihat tingkah laku ayah mereka. Solar bercanda, apakah kita semua bisa naik perahu itu? Gambar berpindah ke keluarga Adi yang sedang menuju pertemuan dengan geng teman-teman mereka di pantai Santa Cruz. Dalam perjalanan, Gam mengemudikan mobil melewati sebuah rumah yang ada orang yang meninggal. Dan dia serta Andy melarang anak-anak untuk melihat. Eddie merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan ketika dia sampai di pantai, dia kembali teringat saat pertama kali dia datang ke sini waktu kecil. Di pantai, Cam sedang duduk berbincang dengan George, sementara Andy berbincang dengan Kitty, istri George. Solar memilih untuk duduk sendiri dan mendengarkan musik tidak jauh dari adik laki-lakinya yang sedang bermain pasir di sekitar situ.
Tak lama kemudian, dua gadis kembar datang dan berbicara dengannya, mengatakan bahwa adik laki-lakinya, Solar, aneh. Solar membela diri, bilang dia hanya kesulitan berkonsentrasi. Lalu Jason pergi. Dia berteriak, "Mau kemana Jason?" Jason menjawab, "Ke toilet." Di toilet, Jason melihat pria berdiri dengan tangan terbuka, ada darah mengalir. Eddie melihat Solar duduk, tidak melihat Jason, jadi dia panik dan mencari Jason. Sementara itu, Jason keluar dan mereka bertemu. Dia terkejut dan bertanya, "Kamu kemana saja?" Akhirnya mereka pulang. Di rumah, Eddie menidurkan anak-anak, masuk ke kamar Jason, dan menemukan gambar pria aneh di pantai. Eddie bertanya, "Siapa ini?" Jason menjawab, "Aku tidak tahu." Di rumah Eddie, dia menidurkan Jason, dan menemukan gambar pria aneh. Eddie bertanya, "Siapa ini?" Jason menjawab, "Aku tidak tahu." Solar mengajak bicara, tapi dia merasa tertekan. Dia cerita ke Cleve tentang di kamarnya, Solar ajak bicara memancing. Tiba-tiba, lampu mati. Jason keluar, bilang ada orang di depan rumah. Semua panik. Gam keluar cek, lalu kembali, bilang telepon polisi dan kunci pintu. Solar lari ke atas. Gam merasa mereka masuk. Jason mundur, di luar coba masuk. Eddie peluk anak-anaknya, Gam berjaga. Tiba-tiba, lampu mati. Jason berlari keluar dan bilang ada seseorang di depan rumah. Semua orang panik dan merasakan ada yang tidak beres. Eddie menyuruh Sarah untuk memakai sepatu dan bersiap-siap. Sementara Gam keluar untuk memeriksa keadaan, lalu berlari kembali dan bilang untuk segera menelepon polisi dan mengunci pintu. Solar bilang bahwa jendela kamarnya tidak tertutup, lalu dia berlari cepat ke atas. Adi berusaha mengejarnya, tetapi sudah terlambat, jadi dia meminta Gam untuk menjaga Jason dan segera berlari mengikuti Solar. Gam merasa seolah-olah mereka berusaha masuk ke dalam rumah. Jason perlahan-lahan mundur, sementara di luar, mereka berusaha menerobos masuk. Adi turun ke bawah dan memeluk kedua anaknya, sementara Gam berjaga-jaga dari apapun yang akan masuk. Tapi mereka malah menemukan kunci rumah dan sedang berusaha masuk ke dalam. Gam berusaha menghalangi pintu, tetapi dia dipukul di kaki dengan bat baseball hingga terluka. Mereka pun melihat wajah para penyusup. Semua orang sangat terkejut dan mundur ke ruang tamu. Jason berkata bahwa mereka adalah kita. Kami berempat masuk ke dalam rumah. Bayangan Adi masuk dan duduk di hadapannya. Dia berhadapan dengan bayangannya sendiri. Bayangan Adi mulai berbicara, menceritakan tentang pertemuan pertama mereka, rasa sakit, stres, dan dendam yang terakumulasi selama bertahun-tahun, serta kebencian yang dimilikinya terhadap Adi yang membawanya untuk membalas dendam hari ini. Bayangan memerintahkan dia untuk mengenakan borgol dan mengikat dirinya ke meja. Patty berkata kepada bayangan itu bahwa mereka tidak boleh menghancurkan keluarganya. Lalu dia pun setuju untuk mengikat dirinya ke meja. Sementara itu, Gam terus berbicara tanpa henti, sehingga dia dipukul oleh bayangannya sendiri dan diseret pergi. Patty menoleh ke arah Solar dan menyuruhnya untuk segera lari, secepat mungkin. Solar melihat wajah ibunya dan langsung berlari keluar. Dan bayangannya pun mengikutinya keluar. Bibi Andy memberi isyarat kepada putra bungsunya, Jason, yang ketakutan, mengatakan bahwa dia tidak berani. Adi menenangkan putranya, bilang tidak usah takut dan menyuruhnya untuk menunjukkan trik sulap kepada bayangan. Jason mengangguk, kemudian mengeluarkan bayangannya. Grace berusaha memohon kepada bayangannya di luar rumah. Mereka bertarung hingga Casey pingsan. Solar berlari dan bersembunyi di balik mobil. Bayangan mengejarnya dan berdiri di atas mobil itu. Dia sangat ketakutan. Pemilik mobil keluar dan menyuruh bayangan itu turun dari mobilnya. Solar memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Turunkan dari mobil, dan pemilik mobil segera muncul. Solar mendengar suara teriakan, tetapi dia tidak berani menoleh ke belakang. Di sisi lain, Jason dan bayangannya masuk ke dalam ruangan gelap. Bayangan itu menyalakan korek api untuk menerangi ruangan, berusaha menipu bayangan. Kita akan mengikuti semua perintahnya. Begitu bayangan membuka wajahnya, Jason terkejut dan sangat ketakutan. Jadi dia menutup topengnya. Bayangan itu pun menutup topengnya juga. Jason berhasil menipu bayangannya sehingga dia bisa melarikan diri dari kamar.
dan berlari pergi, sementara bayangan itu terjebak di dalam kamar dan mulai mengeluarkan suara. Di sisi lain, Andy dan bayangannya sedang bertarung. Andy tampak terdesak, dan tiba-tiba dia mendengar suara bayangannya, anaknya, berteriak. Dia berkata kepada bayangannya, "Cepat, lihat anakku berteriak." Lalu bayangan Andy segera berjalan ke arah suara itu. Dia segera berusaha melepaskan diri dari ikatan di meja. Setelah berhasil lepas, dia segera berlari mencari Jason. Sekarang Gam sudah berada di atas kapal, dan dia bertarung dengan bayangannya di dalam air, hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan bayangannya sendiri. Eddie mencari Jason dan menemukannya. Lalu mereka berlari keluar dari rumah. Bayangan Jason mengejar mereka, dan dia berlari keluar rumah, bertemu dengan Solar. Ketiga orang itu mendengar suara kapal yang memanggil mereka untuk datang. Ketiga orang itu berlari cepat menuju perahu, tetapi bayangan Jason mengejar mereka, namun tidak berhasil. Sementara itu, bayangan Andy tersenyum melihat mereka melarikan diri. Keluarga Eddie melarikan diri ke rumah George untuk meminta bantuan, tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa mereka sudah terlambat. Keluarga George sudah dibunuh oleh bayangan mereka. Keempat orang itu mulai bertarung melawan bayangan keluarga George. Jeff mengalihkan perhatian George ke arah lain, agar anak-anak bisa melarikan diri. Andy ditangkap oleh bayangan si kembar perempuan, dan dibawa masuk ke dalam rumah. Solar dan Jason menyelinap masuk ke dalam rumah. Untuk membantu ibunya, Solar mengambil stik golf sebagai senjata, sementara Jason memilih sebuah penyangga kertas, dan menutup topengnya. Keduanya naik ke lantai atas rumah, dan menemukan mayat gadis kembar yang tergeletak mati. Dia bertemu dengan bayangan kembar itu, dan Solar pun berhasil membunuh keduanya, lalu segera pergi untuk membantu ibunya. Dia menunggu bayangan George pergi ke kapal, dan mengatasi bayangan di sana. Solar masuk ke dalam ruangan, di mana Andy terikat, dan bertarung melawan bayangan Kitty, istri George. Dia hampir kalah, tetapi bayangan Jason datang untuk menyelamatkannya, dan berhasil mengatasi bayangan itu. Keempat orang itu aman untuk sementara, dan sementara Giff dan Eddie sedang berdebat, Solar mencoba menelepon polisi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Grace berkata bahwa dia akan tinggal di sini dan menggunakan rumah ini sebagai tempat berlindung. Andy tidak setuju dan mengatakan bahwa kita harus melarikan diri pergi ke tempat lain, karena tempat ini tidak aman. Berita di TV sedang menyiarkan tentang orang-orang berpakaian merah yang bersenjata gunting membunuh orang-orang di mana-mana, dengan korban di TV menyebutkan bahwa mereka muncul dari saluran air bawah tanah, mengenakan pakaian merah dan bersenjata gunting. Orang-orang berpakaian merah sedang melakukan sesuatu. Patty menegaskan bahwa kita harus melarikan diri, pergi sejauh mungkin, karena bayangan tahu apa yang kita pikirkan. Dimanapun kita berada, mereka akan mengejar dan membunuh kita, atau kita harus membunuh mereka. Jadi, kita harus terus melarikan diri sampai kita mencapai perbatasan Meksiko. Keempat orang itu naik ke mobil dan menyadari bahwa mereka lupa membawa kunci mobil. Adi berlari kembali untuk mengambil kunci dan menemukan bahwa mayat bayangan si kembar yang seharusnya tergeletak di sana sudah hilang. Dia segera berlari untuk mengambil kunci dan terlibat dalam pertarungan dengan bayangan si kembar perempuan. Dia berhasil membunuh bayangan itu dan segera berlari menuju mobil. Solar memastikan bahwa dia akan mengemudikan sendiri. Terjadi perdebatan antara Eddie dan Andy, yang menegaskan bahwa dia tidak boleh mengemudikan mobil. Tiba-tiba, saat mereka sedang berdebat, bayangan Solar muncul dan berdiri menghalangi depan mobil. Eddie segera naik ke mobil, dan Solar pun mengemudikan mobil dengan penuh tenaga. Bayangan Solar berusaha menyerang mereka yang ada di dalam mobil. Solar menginjak pedal gas agar bayangan itu jatuh. Adi turun dari mobil untuk memastikan apakah bayangan itu sudah mati. Setelah yakin bahwa bayangan itu sudah mati, dia kembali naik ke mobil. Keempat orang itu terus mengemudikan mobil hingga tiba di kota Santa Cruz. Mereka melihat mayat tergeletak di mana-mana, hingga akhirnya menemukan sebuah mobil yang terbakar menghalangi jalan, dan melihat bayangan Jason berdiri di sana. Andy turun dari mobil, dan menyuruh semua orang mengunci mobil. Dia berjalan dan berhenti di depan bayangan Jason. Bayangan Jason menatap Jason dan tersenyum.
Jason tahu ini adalah jebakan. Jadi dia menyuruh semua orang segera turun dari mobil. Jason menatap wajah bayangannya dan mulai mundur perlahan. Bayangan itu juga mundur mengikuti, hingga akhirnya bayangan itu tenggelam dalam kobaran api. Keturunan yang mundur hingga ke belakang keluarga ditangkap oleh bayangan Andy yang bersembunyi. Game dan Andy sangat terkejut. Eddie segera berlari mengikuti mereka hingga turun ke ruang bawah tanah, dan di sana dia menemukan tempat tinggal para manusia bayangan. Dia berusaha mencari Jason dan akhirnya menemukan bayangannya. Bayangannya mulai menceritakan kisah masa lalu tentang bagaimana mereka diciptakan. Dia merasa seperti sosok kosong tanpa jiwa, tetapi dia berbeda sejak hari dia bertemu Andy. Dia terus memikirkan balas dendam, hingga akhirnya mulai mengumpulkan pasukan bayangan dan memulai rencana balas dendam. Pertarungan antara dia dan bayangannya pun dimulai. Dia berhasil mengalahkan bayangannya dan mencari Jason. Keduanya keluar dari ruang bawah tanah dan bergabung dengan Clef dan Solar. Keempat orang itu naik ke ambulans dan pergi. Jason duduk di depan bersama Andy yang mengemudikan mobil. Sementara Solar dan Jeff berada di belakang di ruang perawatan. Namun, di tengah perjalanan, Andy tiba-tiba mendapatkan gambaran tertentu dalam pikirannya, yaitu kenangan masa kecilnya. Dia melihat gambar kejadian yang kembali ke hari ketika dia terpisah dari orang tuanya di taman hiburan. Dia kemudian masuk ke dalam ruangan kaca, di mana dia pertama kali melihat sosoknya. Namun, dalam ingatan ini, tidak berhenti di situ. Dia melihat sesuatu, yaitu dia dan sosok lainnya, bertukar tempat dengan cara yang tidak seharusnya. Sosok yang sebenarnya menjadi bayangan, sementara bayangan itu menjadi sosok yang nyata. Dia tersenyum, dan ketika dia menoleh, dia melihat putranya, Jason, yang juga menatapnya kembali dengan tatapan yang aneh juga. Dan film You pun berakhir. Bagaimana kabarnya dengan cerita horor dalam film Horror Story atau Asna ini? Trailer yang menyeramkan dengan plot yang menarik. Siapa yang menyangka bahwa di dunia ini masih ada satu orang lagi yang mirip dengan kita? Lalu apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba sosok kita yang lain datang untuk membunuh kita? Hanya memikirkannya saja sudah membuat merinding, bukan? Dan sebelum kita berpisah di video ini, komentar teratas untuk festival Hari Valentine yang baru saja berlalu. Iya Bu, masa depan itu tidak pasti. Menantu ibu pasti. Meskipun kakak tidak kaya, tidak tampan seperti bintang film. Tapi hati kakak lebih baik daripada bintang K-pop terkenal. Mungkin adik pikir kakak gila. Tapi kalau adik coba bergaul dengan kakak sedikit saja, adik akan tahu bahwa kakak bisa membuat adik merasa luar biasa. Kita hanya bisa jadi teman, seperti hanya bisa jadi orang yang ngobrol. Boneka beruang itu untuk dipeluk, sementara saya ingin memeluk dan melepasnya. Keren banget ya, bisa kepikiran gitu, bikin merinding. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk komentar-komentar lainnya. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti. Jangan lupa untuk menekan lonceng supaya saat saya mengupload video baru, kalian tidak ketinggalan, ya. Tapi kalau teman-teman mau kita spoiler tentang film apa, atau punya saran lainnya, bisa komentar dan ngobrol di bawah video ini. Ya, untuk hari ini, spoiler dari Art yang menakutkan harus saya akhiri di sini. Sampai jumpa.